Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini Selasa malam pekan kedua tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriah tepatan dengan 12 November 2024 kita memulai kajian kitab Fathul Qawiyyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatul Khamsin lin Nawawi wa Ibn Rajab. Kitab Fathul Qawiyyil Matin tentang syarah 40 hadis dan juga penyempurnaannya menjadi 50 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dan kitab ini ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia kita berdoa, Allahumma
Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kajian setiap Selasa malam di pekan kedua di Musalla Al-Amin. Mudah-mudahan ini adalah awal yang berkah kita membuka majelis ilmu di musalla ini. Adapun kitab yang kita pelajari adalah kitab 40 hadis Nawawi. Dan 40 hadis ini berarti di dalam kitab itu ada seorang ulama yang bernama Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang lebih disebut dengan Imam Nawawi, mengumpulkan 40 hadis, atau lebih tepatnya 42 hadis. Dan hadis-hadis yang beliau kumpulkan adalah hadis-hadis yang penting dan merupakan hadis-hadis yang sandaran di dalam, atau pokok lebih tepatnya, dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan kalau orang belajar agama Islam, maka ada beberapa mata pelajaran di dalam agama Islam. Ada mata pelajaran akidah, ada mata pelajaran hadis, ada mata pelajaran fikih, ada mata pelajaran sejarah. Maka kita dengan buku ini berarti belajar mata pelajaran hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan pokok-pokok dari ajaran agama Islam. Dan untuk materinya ataupun buku pegangannya sudah saya bagikan file PDF-nya ke panitia di musalla agar membagikan melalui WhatsApp sehingga bisa mengikuti kajian ini dengan baik dan benar. Karena saya membuka majelis ini ataupun diminta untuk mengajar di sini adalah agar kita menjadi penuntut ilmu. Jadi majelis ini bukan kajian umum atau tablik akbar, ya, tetapi kita seperti belajar di dalam kelas. Oleh karena itu saya akan sangat fokus terhadap kitab ataupun file PDF yang sudah dibagikan, yaitu file hadis Arba'in Nawawi. Sebelum itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai adab kita kepada penulis kitab Arba'in Nawawi, maka kita ingin mempelajari sedikit siapa itu Imam An-Nawawi. Nama beliau adalah Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Jum'ah bin Hizam. Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Jum'ah bin Hizam. Adapun Nawawi itu diambil dari Nawa, dan Nawa adalah sebuah daerah yang terdapat di kota Damaskus yang sekarang ibu kota Suriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan keamanan kaum muslimin dimanapun berada. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Nawa itu adalah penisbatan kepada sebuah daerah yang berada di kota Damaskus. Akhirnya beliau lahirnya di kota Nawa.
maka disebut dengan An-Nawawi. Lalu setelah itu beliau tinggallah di kota Damaskus, dan Imam An-Nawawi rahimahullah ulama Islam bermadzhab Syafi'i. Ulama Islam bermadzhab Syafi'i dan aqidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan beliau adalah ulama dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian gelar beliau adalah Muhyiddin, meskipun beliau membenci gelar tersebut, karena arti dari Muhyiddin adalah menghidupkan agama. Ini terlepas dari salah satu challenge. Ya, Muhyiddin adalah menghidupkan agama. Maka gelar beliau yaitu Muhyiddin, dan beliau membenci gelar ini, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau kunyahnya Abu Zakaria. Kunyah beliau Abu Zakaria. Maka Abu Zakaria atau yang disebut dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau ini padahal tidak punya anak namanya Zakaria. Bahkan beliau meninggal sebelum menikah. Ya, umur beliau 45 dan sebelum menikah sudah meninggal dunia. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak punya anak Abdullah, akan tetapi kunyahnya Ummu Abdillah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, istri beliau, "Iktani anti Ummu Abdillah." Berkunyahlah engkau dengan Ummu Abdillah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum memiliki anak sama sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau membawa anak beliau, keponakan beliau, yaitu anak dari saudarinya Asma binti Abi Bakar. Kemudian menikah dengan Abdullah bin Zubair, kemudian melahirkan anak. Dan Asma binti Abu Bakar adalah saudari Aisyah radhiyallahu anha. Otomatis anak tersebut keponakan Aisyah. Kemudian dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian beliau dinamai atau dikunyahi dengan Ummu Abdillah. Dan semestinya setiap muslim disunahkan untuk memiliki kunyah. Ya, kunyah Ummu Abdillah, seperti misalkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seperti Abu Abdillah. Imam Syafi'i rahimahullah berkunyah dengan Abu Abdillah. Kemudian juga imam-imam yang lain. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. 676 Hijriah. Jadi boleh dikatakan beliau adalah ulama Islam abad ke-7 Hijriah, karena wafat pada tahun 676 Hijriah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau termasuk dari ulama yang belum menikah dan meninggal sebelum menikah. Dan Imam Nawawi rahimahullah, beliau termasuk dari ahli ibadah, ahli zuhud,
ahli ibadah, ahli zuhud. Nah, inilah buku yang akan kita pelajari, dan itulah yang disebut dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena jumlah hadis yang dikumpulkan itu adalah 42, kemudian datanglah seorang ulama yang dikenal dengan nama Ibnu Rajab Al-Hambali, atau nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Al-Hasan bin Muhammad Al-Baghdadi, atau yang dikenal dengan Ibnu Rajab. Beliau ini adalah yang menyempurnakan dari jumlah 42 menjadi 50. Maka hadis yang akan kita pelajari insyaallah ta'ala adalah sekitar 50 hadis. Ya, saya berharap sih setiap pertemuan satu hadis. Setiap pertemuan satu hadis. Karena ini adalah setiap pekan atau setiap bulan. Setiap bulan sekali. Ini percobaan dulu. Ya. Nanti kalau semangat baru mungkin tambah. Tapi kalau nggak semangat ya berarti sebulan sekali. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau ulama Islam, lahir pada tahun 736 Hijriah, wafat pada tahun 795 Hijriah. Berarti ulama Islam abad ke-8 Hijri. Nah, itulah kitab yang akan kita pelajari dan penulisnya, yaitu kitab namanya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kalau ada yang bertanya, pengajian di Mushola Al-Amin itu setiap Selasa malam kedua, ya, setiap Selasa pekan kedua, apa kitab yang dipelajari? Yang dipelajari adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Siapa itu Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi adalah seorang ulama yang bernama Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kunyahnya Abu Zakaria. Asalnya dari kota Damaskus, yaitu di Suriah. Dan beliau bermadzhab Syafi'i. Hidupnya pada tahun 676 Hijriah. Sekarang kita hidup di 1446, abad ke-15 Hijriah. Berarti beliau ini kira-kira sekitar 800 tahun yang lalu, ya. Dan beliau bermadzhab Syafi'i. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, buku yang saya pegang ini syarahnya Fathul Qawiyil Matin bi Syarhi Al-Arba'in wa Tatimmatil Khamis. Jadi ada kitabnya, ada syarahnya. Jadi kalau ada yang bertanya, ustadznya baca apa? Baca syarahnya. Syarahnya Fathul Qawiyil Matin Syarh Al-Arba'in wa Tatimmatil Khamis. Dan kalau ditanya lagi, belajar apa dari Al-Arba'in? Hadis-hadis Rasul. Hadis-hadis tentang dasar-dasar ajaran Islam yang nanti kita akan pelajari insyaallah ta'ala. Baik. Dan sepertinya saya tidak akan baca huruf per huruf dari buku yang saya pegang ini, tetapi apa yang saya lihat penting maka saya akan sampaikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam muqaddimah penulis kitab Fathul Qawiyil Matin menyebutkan bahwasanya
mengumpulkan 40 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari hal yang dikerjakan oleh para ulama. Jadi para ulama hadis, kebiasaan mereka adalah mengumpulkan 40 hadis Nabi yang penting-penting, yang menurut mereka adalah penting. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wattafaqa al-huffaz ala annahu hadithun dha'if wa in kathurat turuquhu. Dan para ulama menyebutkan tentang keutamaan mengumpulkan 40 hadis Nabi. Tetapi hadis ini lemah. Keutamaan mengumpulkan 40 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita masuk kepada hadis yang pertama. Al-haditsul awwal. Ini silahkan kepada yang sudah disebarkan ininya, hadisnya. An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Artinya dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin maksudnya adalah pemimpin orang-orang beriman. Dan ini adalah gelar yang dimiliki oleh seorang pemimpin sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gelar seperti kita kalau kita raja gitu ya, pangeran. Gelar yang dimiliki oleh pemimpin kaum muslimin sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada Rasulullah SAW, kemudian beliau meninggal, digantikan oleh Khalifah Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, lalu digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, dari mulai Umar bin Khattab, beliau orang yang pertama kali memakai gelar Amirul Mukminin. Amir artinya ketua, pemimpin. Al-Mu'minin artinya adalah orang-orang beriman. Dari Amirul Mu'minin Abi Hafs. Abu Hafs adalah kunyah. Sebagaimana sudah kita sebutkan, semestinya seorang muslim berkunyah. Abu Hafs adalah kunyah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang kedua terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan setelah para rasul, para nabi. Jadi kalau kita urut manusia-manusia terbaik itu para rasul, kemudian para nabi, lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Setiap perbuatan tergantung niatnya. Maksud dari hadis ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah bahwa apapun yang kita kerjakan maka tergantung niatnya. Dari hadis ini ada dua makna. Ya, ada dua makna. Niat yang akan membedakan perbuatan. Contoh kita sholat tadi. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Yang membedakan adalah apa? Yang membedakan adalah ini. Jadi
Niat membedakan perbuatan yang kita lakukan. Ini maksud yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niat. Maksud dari tergantung niat adalah bahwa niat yang membedakan amal perbuatan. Yang kedua, maksudnya adalah niat niat yang menentukan amal tersebut diterima atau tidak. Itu maksudnya. Setiap perbuatan tergantung niat yang menentukan amal perbuatan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Contoh salat maghrib. Di antara kita yang salat maghrib semuanya ini beda-beda pahalanya. Kenapa? Tergantung masing-masing. Ya. Di antara kita yang sholat maghrib tadi beda-beda pahalanya. Ada yang dapat pahalanya sempurna, ada yang dapat pahalanya setengah, ada yang dapat pahalanya sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh, seperdelapan, sepersembilan, sepersepuluh. Sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Inna rajula la yusalli wa ma kutiba min salati illa ushruha aw tus'uha aw thumunuha aw sub'uha aw sudusuha aw khumsuha aw rubu'uha aw thuluthuha aw nisfuha. Ada orang salat tidak ditulis dari pahala salatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Ya. Ini semua tergantung. Berarti makna hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niat, maksudnya adalah yang pertama tadi bahwa niat yang membedakan perbuatan-perbuatan. Ada sholat sunnah, sholat wajib. Itu yang membedakan adalah apa? Itu maksud dari setiap perbuatan tergantung. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah bahwa niat yang menjadikan perbuatan tersebut diterima oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah. Dan makna yang kedua inilah yang dimaksud di dalam hadis. Ya, kalau amal perbuatannya itu karena Allah, niatnya hanya karena Allah, maka berarti diterima oleh Allah. Karena Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas hanya karenanya. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa muta'alliqan bihi wajh. Sesungguhnya Allah tidak menerima dari amalan kecuali yang murni niatnya hanya karena Allah. Datang ke masjid, dengar pengajian hanya karena Allah. Bukan ingin dilihat, bukan ingin dipuji, bukan ingin dapat hadiah, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang dimaksud di dalam hadis adalah perkara itu, bahwa segala perbuatan tergantung niat, bahwa niat yang menjadikan amal ini diterima atau tidak tergantung niat, ikhlas atau tidak. Ya. Jadi boleh saya katakan sesungguhnya setiap perbuatan tergantung keikhlasannya. Nah, itu bisa gitu. Ya. Apakah perbuatan itu diterima atau tidak tergantung keikhlasannya. Apakah pahalanya sempurna atau tidak tergantung keikhlasannya. Apalagi kita di zaman sekarang, zaman yang orang sering memperlihatkan amal. Karena amalan itu semakin dilihat, semakin susah ikhlasnya. Terutama apabila amalan-amalan yang bisa disembunyikan, malah dia tampilkan.
Nah, ini susah ikhlas. Kecuali kalau seandainya ada amalan-amalan yang memang tidak harus terlihat. Contoh, imam, muadzin, ya, berjihad, berhaji, berumroh, sholat berjamaah, sholat Jumat. Nah, itu terlihat mau tidak mau. Tidak boleh disembunyikan. Kenapa kamu kada berjumat? Takutan aku kada ikhlas. Boleh tidak? Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena memang terlihat. Nah, jadi paham ya? Ini poin penting dalam hadis ini. Ulun tidak akan kemana-mana kecuali memahami hadis ini. Dan pemahamannya tadi dua. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Maksudnya adalah niat adalah sama dengan keikhlasan. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung keikhlasannya. Ya, niat, arti niat di sini keikhlasan. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah kemurnian. Maksud hanya untuk Allah. Saya pergi ke masjid hanya karena Allah. Duduk setelah sholat maghrib di majelis ilmu hanya karena Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Meminta tolong hanya kepada Allah. Beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung keikhlasannya. Apakah perbuatan itu diterima oleh Allah atau tidak? Perbuatan itu dapat pahala yang sempurna atau tidak? Tergantung apa? Niat. Niat di sini sinonimnya apa tadi? Ikhlas. Ya, jihad. Berjihad melawan musuh. Maka tergantung niat. Tergantung keikhlasan. Diterima atau tidak. Ya, berarti urusan niat, urusan ikhlas, urusan lahiriah atau batiniah. Batin. Nah, kita tidak bisa menuduh bapak ini ikhlas, bapak ini tidak ikhlas, nggak bisa. Karena urusannya apa? Meskipun misalkan bapak ini kelihatan khusyuk, kalau doa sholat khusyuk, kemudian sujud lama sambil nangis, ikhlas benar pinanya, nggak berhenti. Mungkin disangiti bini, belum tentu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh mengatakan di sini innamal a'malu mu'tabaratun binniyatiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu dianggap sesuai dengan niatnya. Kalau tidak ada niat, tidak dianggap amalan. Contoh, ini mungkin bisa dikatakan penafsiran ketiga. Sesungguhnya amalan-amalan itu dianggap sesuai dengan niat. Kalau niatnya itu untuk ibadah, dianggap ibadah. Kalau niatnya untuk hanya sekedar sebuah proses, tidak ada niatan ibadah, tidak dianggap ibadah. Saya beri contoh. Ada orang kadang mau makan dari mulai beisukan, habis azan subuh sampai azan maghrib. Puasakah biar kada? Koler benar aja. Dianggap puasa tidak? Tidak. Yang menentukan dia puasa atau tidak, apanya? Niatnya. Innamal a'malu mu'tabaratun biniyatiha. Sesungguhnya amalan itu dianggap ketika sesuai dengan niatnya. Tapi yang saya ingin tekankan sekali lagi bahwa maksud dari hadis Rasul sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niat, setiap perbuatan
tergantung keikhlasannya. Jika ikhlasnya sempurna, diterima amal. Jika tidak ikhlas, tidak diterima amal. Itu maksud dari hadis tadi. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini sambungannya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Ya, berdasarkan apa yang dia niatkan. Azan enggak? Mau lokasnya? Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan sampai datang iqamah. Di situ selesai. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Kita sudah katakan tadi bahwa maksudnya adalah setiap perbuatan akan dianggap sesuai dengan niatnya, sesuai dengan keikhlasannya. Ulun sudah bilang tadi bahwa niat yang dimaksud adalah keikhlasan. Sebesar apa keikhlasannya, sebesar itu pula pahala yang dia dapat. Sekurang apa keikhlasannya, sekurang itu pula pahala yang dia dapat. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang artinya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Ini perkataan berkaitan dengan orangnya. Kalau tadi berkaitan dengan amalnya, amalan dianggap sesuai dengan niat.
Jika niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Jika niatnya ikhlas, dia akan mendapatkan pahala dari keikhlasan. Jika niatnya buruk, dia akan mendapatkan keburukan. Jika niatnya tidak ikhlas, tidak akan mendapatkan pahala dari amalnya. Nah, yang sekarang ini, setiap orang berdasarkan apa yang dia niatkan, itu kembalinya kepada manusianya. Maksudnya apa itu maksudnya? Bahwa si manusia ini kalau sudah beramal, maka tidak dia dapatkan pahala dari amalnya kecuali apa yang dia niatkan. Ya, kecuali apa yang dia niatkan. Kalau dia beramal ingin dunia, harta, tahta, wanita, dapat dia. Tapi akhiratnya kada dapat. Kalau dia ingin beramal, ingin dapat ridha Allah, ganjaran pahala dari Allah, dapat dia. Sesuai dengan niatnya. Setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh orang munafik. Orang munafik disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Dan mereka jika bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Ya, mereka bangun dalam keadaan niatnya riya, ingin dilihat oleh manusia. Riya itu ingin dilihat, memperlihatkan amal. Itu namanya riya. Memperlihatkan amal agar dipuji atau diberi hadiah. Itu namanya dia. Atau memperbagusnya. Nah, orang yang munafik, mereka sholatnya riya. Niatnya ingin dilihat oleh manusia. Maka sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, yaitu pandangan manusia. Berarti nggak dapat pahala, nggak dapat sama sekali pahala. Kenapa? Karena dia riya kepada manusia. Makanya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan isya. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Sama semua nggak kelihatan, malam gelap. Satu sinarnya. Maka jawabannya, karena orang munafik itu sholatnya harus terlihat supaya orang memujinya. Kalau sholat subuh, sholat isya tidak kelihatan, gelap, ya akhirnya tidak dilihat oleh manusia, akhirnya berat, ya berat dia karena tidak ada yang melihat, malas dia, kusala. Tidak ada yang melihat. Makanya para ulama mengatakan nibian nanti kan sholat ba'diyah isya. Kalau seandainya ingin sholat ba'diyah isya di masjid silakan. Tapi lebih baik di rumah. Tapi kalau sholat ba'diyah isya di masjid, maka nanti usahakan di rumah juga sholat sunnah. Supaya apa? Sama. Ikhlas. Karena para ulama mengatakan ikhlas itu adalah istiwa wa amalil abdi fil zahir wal batin. Samanya amalan hamba saat di hadapan khalayak ramai atau saat sendirian. Di tengah orang banyak khusyuk berdoa. Pas di rumah nggak pernah berdoa. Nah itu perlu ditanyakan keikhlasannya. Ulun kadang menuduh itu tidak ikhlas, ya. Tapi perlu ditanyakan keikhlasan. Ya. Istiwa wa amal abdi fil zahir. Yang jelas, kembali kita ke hadisnya, bahwa setiap orang sesuai dengan niatnya. Dia akan dapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencontohkan
tentang perkara ini. Setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Yang artinya barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Hijrah itu artinya berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah di zaman dahulu. Ya, meninggalkan tanah kelahiran, rumah, dagang, keluarga, istri, mungkin anak, mungkin berhijrah, dia tinggalkan semua, pergi ke kota Madinah. Untuk apa dia berhijrah? Apa niatnya? Apakah karena perintah Allah dan karena taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau itu dia dapatkan pahalanya. Ya, kalau sana itu dia dapatkan pahala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Fahijratuhu ila ma hajara." Maka ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi kalau ada orang berhijrah pindah dari Mekah ke kota Madinah, ya, karena satu, dunia yang ingin dia dapatkan, dua, perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa? Niatnya. Itulah yang dimaksud innama likulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kandungan hadis ini. Yang pertama, niat merupakan syarat layak atau tidak diterima amal perbuatan, atau amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat. Saya tadi sudah menyebutkan niat sinonimnya apa? Ini orang ustadz kalau menyebutkan niat itu biasanya berkaitan dengan keikhlasan. Biasanya ya berkaitan dengan keikhlasan. Nanti ada makna niat yang lain. Ya. Maka amal ibadah akan diterima kecuali tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan. Seuyuh apapun orang, kalau tidak ikhlas tidak akan terima. Mujahid seluka apapun banyaknya, tidak ikhlas tidak akan diterima. Ya, sebanyak apapun uang yang keluar, tidak ikhlas tidak akan diterima. Tidak ada niat tidak akan diterima. Ingat, ketika kalau saya menyebutkan tidak ada niat itu berarti tidak ada keikhlasan. Tidak akan diterima oleh Allah. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan. Betul ya. Sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas dan dicari wajah Allah darinya. Itu kandungan hadis ini yang pertama. Dan ini berarti setiap amal perbuatan dari mulai lisan misalkan ya, sesuai dengan anggota tubuh, sholawat, zikirnya, doanya, baca Qur'annya, amar ma'ruf nahi mungkarnya, nasihatnya melalui lisan semua harus ikhlas. Ya, harus ikhlas. Kemudian amalan kalbunya, tawakalnya harus ikhlas hanya karena Allah, bersandar kepada Allah. Roja, berharap hanya kepada Allah. Takut hanya karena Allah. Kemudian bersabar atas musibah karena Allah SWT. Bersyukur saat mendapat nikmat hanya karena Allah SWT. Atau beramal ibadah dengan anggota tubuh, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, menyembelih, bernazar, semuanya ibadah harus ikhlas. Kalau tidak, apa? Tidak akan diterima sama sekali, Ustaz. Iya. Innamal a'malu bin ya. Pas nggak orang kalau misalkan hilang sandal di muka, ikhlasakan aja gini sudah. Pas nggak? Enggak pas. Yang benar relakan saja. Ya, bukan ikhlas. Karena ikhlas itu adalah kita mengerjakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Enggak perlu kita ucap. Ya, cukup di hati, di awal.
Cukup di hati, tidak perlu diucapkan. Kemudian yang ketiga, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Apapun ibadahnya. Mau rukun Islam, 2 kalimat syahadat harus ikhlas. Mendirikan sholat harus ikhlas. Berpuasa Ramadan harus ikhlas. Kemudian berhaji harus ikhlas. Bayar zakat harus ikhlas. Harus ikhlas. Harus ikhlas. Ikhlas artinya apa? Berharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Atau mengerjakan rukun iman harus ikhlas. Atau beramal ibadah dengan harta seperti berkurban, berhaji, menyembelih. Beramal ibadah dengan anggota tubuh, sholat, puasa, berjihad, harus ikhlas. Semua ibadah harus ikhlas. Kalau tidak diterima oleh Allah, enggak diterima. Dan setelah belajar ini berarti pian-pian kita semua harus naik levelnya ibadahnya. Bukan hanya sekedar mengerjakan, tetapi bagaimana ibadahnya diterima. Itu yang harus ada dalam benak kita sekarang. Karena sudah belajar sekarang nih. Ya, selama ini ya yang penting sholat, yang penting puasa. Tapi sudah naik tingkatannya. Bagaimana sholatnya diterima? Bagaimana puasanya diterima? Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Perhatianlah terhadap amal ibadah kita diterima atau tidak. Berarti itu kita harus perhatian apakah kita ikhlas atau tidak. Yang keempat, seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya, kadar keikhlasannya. Ya, kalau setengah ya setengah, kalau full berarti full. Nah, yang kelima, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah boleh jika diiringi dengan niat. Maka mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Saya beri contoh. Mungkar pulpen. Mubah. Nah, mubah kan? Boleh kan? Tapi kalau diniatkan untuk menulis ilmu, menungkar pulpen jadi apa? Jadi apa? Ibadah. Jadi ibadah. Ya, begitu. Beli sendal. Niatkan supaya jadi ibadah, jadi kayak apa niatnya? Agar bisa pergi ke masjid. Guring agar supaya dapat ibadah, gimana niatnya? Supaya bangun subuh sehingga bisa sholat subuh. Makan, semua yang mubah-mubah kalau diniatkan untuk beribadah berpahala, ibadah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang keenam, sebelum terakhir, membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan adalah niat. Contoh, ada orang mandi. Kalau dia niatkan untuk mengangkat hadas besar, maka berarti terangkat junubnya. Tapi kalau mandi tidak berniat untuk mengangkat hadas besar, berarti tidak terangkat junubnya. Ini tergantung apa? Ada orang tidak makan dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Apakah dinyatakan puasa? Tidak atau tergantung niat? Tergantung. Begitu ya? Tergantung. 7. Hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati, dan iman menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Intinya para ikhwan, niat adalah urusan apa? Hati. Kita tidak tahu ini ikhlas, ini tidak, kita tidak bisa menentukan. Nah, ini yang bisa disampaikan untuk pertemuan pertama ini. Selesai hadis yang pertama. Ya. Ada pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Cukup. Ini yang bisa disampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu Nabi Muhammad
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.